sangat masyhur, wanita yang sangat mulia. Bahkan dikatakan dalam hadis, An-nisa'u ahli jannah arba. Maryam bintil Imran wa Fatimah binti sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah binti Khuwailid wa Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh hadis ini udah sangat tertera, udah sangat masyhur, udah sangat terkenal. Bukan hanya didengar dengan telinga manusia. Minal jinni wal ins man istata'tum ilaihi sabila. Betapa mulianya perangai Sayyidatina Khadijah. Sehingga Al-Imam An-Nas radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis beliau, ketika itu telah datang seseorang yang mana seseorang ini adalah bukan orang biasa, adalah utusan Allah yang bisa merubah dirinya menjadi seorang manusia. Siapa dia? Yaitu malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terdapat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Khadijah, ummahatul muslimin, Sayyidatun Nisa. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik daripada seluruh alam dunia seisinya, menyampaikan salam kepada istrimu yang tercinta Sayyidatuna Khadijah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada hambanya, kepada wanita, seorang wanita." Di sini yang harus dibaris bawahi, kita tidak boleh mempersepelekan wanita, karena Allah pun mengagungkan daripada wanita seperti Sayyidatuna Khadijah. Sehingga Sayyidatuna Khadijah pun mengatakan, sesungguhnya aku menitipkan salam kepada Zat memberi keselamatan, ya di Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga dengan penuh rasa hormat memberikan salam kepadamu, wahai malaikat Allah, dan kepadamu pula, wahai suamiku yang Allah selalu rahmati, bahwa Muhammad bin Abdullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, yang mana sabda beliau mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan daripada Allah berikan kecuali Sayyidatuna Khadijah. Sehingga pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah sangat cemburu keras, cemburu berat kepada Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika itu suatu saat terdapat sahabat daripada Rasulullah SAW, yaitu Hala binti Khuwailid, yang mana Hala ini adalah seorang sepupu daripada Sayyidatuna Khadijah. Ketika itu Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal, sehingga Hala binti Khuwailid pun mengatakan kepada Sayyidatuna Nisa, kepada Sayyidatuna Aisyah, "Hai Aisyah, bolehkah saya meminta izin kepadamu untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ketika itu pun Sayyidatuna Nisa mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada sahabat wanita yang ingin bertemu dengan antum." Ketika itu Rasulullah melihat kedatangan daripada saudara Sayyidatuna Khadijah, Halah binti Khuwailid. Ketika itu pun Rasulullah tidak bisa menahan rasa bendungan air mata beliau. Kenapa? Karena cara meminta izinnya Halah binti Khuwailid ini kepada Rasulullah sama persis seperti cara izinnya Sayyidatuna Khadijah Kubra kepada Rasulullah, dengan penuh ta'zim, dengan penuh rendah hati, penuh dengan tawadhu, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa sopan santun. Itulah ajaran daripada Rasulullah SAW, ajaran daripada Sadaqah Alawi, yakni meskipun bersama seorang suami pun harus penuh dengan ta'zim, jangan semerta-merta. Andainya suami tidak kerja, jadi orang pengangguran, marah-marah,
sifat atau akhlaknya Sayyidatina Khadijah. Kemudian dilanjutkan lagi perkataan Rasulullah SAW, sungguh yang amanat denganku ketika orang-orang mengkafirkan aku, cuma Sayyidatina Khadijah yang percaya dengan apa yang aku katakan, dengan apa yang aku bawa, agama Allah, Islam. Cuma Sayyidatina Khadijah yang memberi semangat bangkit kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun menambahkan kalimatnya lagi, bukan 1-2 kali, tapi menambahkan lagi, yakni Sayyidatina Khadijah, beliau adalah yang membenarkan aku ketika orang-orang sana membohongiku, menceritakan daripada ya Muhammad adalah laisa Nabiullah, mengatakan daripada tidak mempercayai kalau itu adalah Nabiullah. Cuman Sayyidatina Khadijah yang mempercayai ketika itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Dikatakan lagi, dilontarkan perkataan Rasulullah SAW, wawasadni bimaliha idha haramani nas, yang mana Sayyidatina Khadijah membentangkan, memberikan daripada harta-hartanya untuk agama Allah, yang sampai sekarang alhamdulillah agama Allah tetap menjadi agama yang memprioritaskan daripada sedekah jariyah, memprioritaskan daripada akhlakul karimah, memprioritaskan daripada melakukan akhlak kepada siapapun itu. Seandainya tidak ada Sayyidatina Khadijah, mungkin agama Allah sekarang, agama Rasulullah tidak sebanyak mayoritas Islam sekarang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Karena apa? Kejayaan Islam karena siapa? Karena Sayyidatina Khadijah. Kemudian dilanjutkan lagi perkataan Rasulullah, wa razaqani Allah azza wa jalla wa la laha, yang mana Allah memberikan rezeki, suatu karunia anak daripada Sayyidatina Khadijah, yang mana Allah tidak memberikan anak selain kepada istri-istriku selain hanya Sayyidatina Khadijah. Oleh karenanya Sayyidatina Khadijah dipandang mulia, bukan hanya dipandang mulia oleh makhluk-makhluk hidup, bahkan dipandang mulia oleh Tuhannya Azza wa Jalla, Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, adakah sekarang manusia wanita yang sama seperti Sayyidatina Khadijah? Mungkin nama banyak, nama Sayyidatina Khadijah, nama seorang wanita Khadijah, tapi sifatnya jauh daripada Sayyidatina Khadijah. Mungkin banyak orang yang akhlaknya Masya Allah, wanita yang Masya Allah, tapi tidak sama peranginya dengan seperti Sayyidatina Khadijah. Tapi banyak orang-orang yang melakukan memberikan prioritas Islam, yang menyantuni, memberikan daripada statement Islam. Wah, subhanallah, banyak sekali. Yang bahkan mungkin daripada 70 juta dunia, 70 juta manusia yang ada di dunia ini, mungkin terdapat